Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Kita masuk kepada materi selanjutnya. Bentar ya. Nah, jadi anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, di mana setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, dia biasanya berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf ya, di mana gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk bentuk gagasan pokok. Jadi anak-anak harus ingat bahwa yang disebut dengan gagasan pokok itu adalah ide utama yang ada pada suatu bacaan ya. Nah, pada suatu bacaan berupa pokok paragraf. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama cerita tentang musim hujan ya. Judulnya tidak terlalu kelihatan karena terpotong di atas ya. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama ya cerita tentang musim hujan. Ya, dengarkan baik-baik ya. Nah, musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan itu lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di dalam gerobak sampah. Nah, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa tersebut bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, anak-anak, ini adalah cerita tentang musim hujan yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Jadi, hari ini kita juga membahasnya di pembelajaran yang ketiga ya. Kita hanya mengulang atau membaca kembali tentang cerita musim hujan ya. Jadi di sini anak-anak warga desa Babakan mereka sangat antusias sekali dalam kerja bakti membersihkan selokan ya, agar tidak terjadi banjir. Nah, anak-anak bisa perhatikan di dalam slide ini ya. Nah, ini ada gambar sekelompok warga yang membersihkan selokan ya. Betapa bersemangatnya mereka ya, karena mereka tidak ingin ada banjir di kampung mereka dikarenakan selokan yang tersumbat oleh sampah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada paragraf yang pertama tadi, seperti yang Ibu bilang, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contohnya ya. Nah, di sini yang pertama ya, paragraf yang pertama itu musim hujan hampir tiba. Nah, musim hujan yang hampir tiba ini merupakan gagasan pokok ya, atau kalimat utama dari bacaan yang kita baca tadi ya. Jadi di sini dia membahas tentang musim hujan yang hampir tiba ya. Jadi ini yang dinamakan dengan gagasan pokok. Kemudian yang bagian gagasan pendukungnya itu, warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Kemudian mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Jadi anak-anak, inilah ya contoh kalimat yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kalian bisa pindahkan materi hari ini ke buku catatan kalian ya, untuk kalian belajar di rumah masing-masing ya. Jadi ingat ya, videonya tadi ya, ingat dikerjakan. Itu di percobaan yang pertama ya. Oke, anak-anak, jadi materi kita pada pagi hari ini itu tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit saja ya. Nah, jadi anak-anak, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian kalian bisa share ya video pembelajaran kita pada pagi hari ini kepada teman-teman kalian yang lain. Jadi mereka juga bisa belajar bersama kita ya. Jangan lupa nanti ketika kalian absen ya, kemudian kalian buka YouTube itu jangan lupa komentar di kolom komentarnya ya. Jadi Ibu tahu siapa-siapa yang menonton video pembelajaran hari ini ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga
materi yang Ibu jelaskan hari ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik, sehingga nanti ketika kita ulangan harian, kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari ya, dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, sekarang kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video pembelajaran kita dari awal hingga akhir ya. Jadi kalian tetap standby ya untuk menunggu video pembelajaran yang selanjutnya ya. Jadi tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan keluar-keluar rumah, patuhi protokol kesehatan agar kita semua juga terhindar dari COVID-19 ya, atau corona. Oke, akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.